Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kimia kompetensi dasar 3.2, yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit. Kemarin sudah sifat koligatif larutan non elektrolit ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang sifat koligatif larutan elektrolit. Apa sebetulnya perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan non elektrolit? Letak perbedaannya adalah dari jumlah mol yang dihasilkan di dalam larutan elektrolit tersebut. Kalau pada larutan non elektrolit, misalkan dilarutkan 10 mol, maka dalam larutan itu akan tetap 10 mol jumlahnya. Akan tetapi dalam larutan elektrolit, 10 mol itu akan terurai menjadi lebih banyak lagi. Berapa persen dari semula itu nanti akan dikenal dengan nama persentase ionisasi. Persentase ionisasi, atau nanti katakan T persentase, itu tidak lagi pakai persen, tapi pakai derajat ionisasi. Sama saja nilainya, sama saja konsepnya, cuman kalau persentase itu kalau dia terurai 100%, berarti dia dituliskan 100%, dan 100% sebetulnya dalam angka matematika itu adalah 100/100, nilainya adalah 1. Maka 100% di sini derajat ionisasinya ditulis angka 1. Jadi 1 di sini artinya 100%. Kalau zat yang terionisasi 100%, maka dia disebut dengan elektrolit kuat. Kurang dari 100% masuk elektrolit lemah, sama sekali tidak terion, disebut dengan non elektrolit. Nah, bedanya adalah nanti di derajat ionisasinya ini. Nah, larutan elektrolit misalkan dia terionisasi 100%, misalkan ada 10 mol, terionisasi menjadi 2. Satu senyawa itu pecah menjadi 2. Maka kalau misalkan senyawa ini jumlahnya 10 mol, maka dia akan terionisasi dalam kenyataannya menjadi 2. Jadi 10 kali 2, jadinya 20 mol. Nah, itu kalau larutan elektrolit terionisasi 100% menjadi 2. Bagaimana kalau terionisasi menjadi 2, cuman yang terionisasi cuma 50%, tapi satu senyawa menjadi 2. Berarti 50% atau 0,5 dari 10 mol tadi, berarti 5 mol. 5 mol ini terionisasi menjadi 2, berarti 5 kali 2, 10. Sementara yang 5 awalnya tetap menjadi 5. 5 itu terurai menjadi 2 menjadi 10. Jadi totalnya sekarang adalah 5 ditambah 10, hasilnya 15. Maka kalau larutan elektrolit dengan alfa 0,5 yang semula molnya 10 mol, dalam larutannya kenyataannya tidak 10 mol tapi 15 mol. Itu kalau alfanya sama dengan 0,1. Nah, bedanya makanya ini dibedakan. Maka ada faktor pengali. Setiap mol nanti, setiap jumlah mol yang dilarutkan nanti ada faktor pengali. Kita bahas dulu ini alfa ini sama. Kalau konsepnya sebetulnya persentase jumlah zat yang terion dibagi jumlah zat mula-mula, tapi tidak pakai kalikan 100%, karena sama saja dikalikan 100 dibagi 100 itu hasilnya 1 alfa derajat ionisasi. Kemudian menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada sifat koligatif larutan non elektrolit, ya tadi karena terion tadi. Pada larutan elektrolit, zat terlarut mengalami ionisasi dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Ini yang saya contohkan. Misalkan di sini ionnya ada 1, maka dia terion menjadi nominal n, ini number nominal 1, 2, 3, 4, katakanlah di ini 2. Maka 1 akan terurai menjadi 2. Mula-mulanya katakanlah A mol. Ini masih belum ada. Lalu terurainya berapa? Tergantung daripada derajat ionisasinya, berapa persen atau berapa alfanya. Maka jumlah terurainya adalah min A alfa. Berkurangnya sekian. Kenapa? Misalkan A-nya 50%, maka 50% kalikan awal itu yang terurai. Maka ditulis min A alfa. Lalu bertambahnya berapa? Karena sini n, misalkan sini 2, kalau sini 1 menjadi 2, maka otomatis kalau di sini 1 menjadi 2, maka 1 menjadi 2. Kalau ini menjadi berapa? Maka kalikan ini, n kalikan alfa, AA alfa.
Jadinya seperti ini, dikalikan jumlahnya banyaknya ini. Lalu sisanya berapa, akhirnya berapa, sisanya berapa. Ini karena ini sudah berkurang, yang ada di akhirnya adalah awalnya ini dikurangi berkurangnya terurainya berapa. Jadi A min A alfa. Lalu ini kan terbentuk, ini terbentuk tadi Na alfa jadi Na alfa. Lalu di akhirnya adalah ini sisa dari ini tadi berapa ditambah ion hasil penguraian itu tadi yang sudah saya ceritakan tadi di depan. Lalu sisa akhirnya ini ditambah ini A min A alfa ditambah Na alfa. Saya tuliskan di depan sebelah. A min A alfa ditambah Na alfa mol ini di akhirnya. Lalu ini akan kita olah nanti nilai ini sehingga didapatkan nilai I seperti ini. 1 plus N min 1 alfa. 1 plus A min 1 alfa. Bagaimana data ini bisa menjadi seperti ini? Nah, ini uraiannya seperti ini. A min A alfa tambah Na alfa. Karena sama-sama mengandung A, tiga-tiganya A-nya dikeluarkan. Sehingga jadi seperti ini. Lalu min A ini digeser. Ini pindah ke sini, hanya pergeseran saja. Jadinya seperti ini. Nah, ini ada alfa lagi, ini dikeluarkan lagi. 1 alfa N min 1 alfa. Kemudian berikutnya alfanya dipindah ke kanan. Jadinya adalah 1 plus N min 1 alfa A. Siapa A ini? Ini nanti dalam kurung ini akan dikenal dengan ini. Dari sini kurungnya 2, ini kurung di dalam, kurung di luar. Maka kurung yang di luar ini adalah faktor pengalinya berapa banyak dia. A ini adalah jumlah mol di awalnya. Ini. Jadi di sini ini berapa total di sini ini adalah awal mol mula-mula ini dikalikan ini 1 plus N min 1 alfa. 1 plus N min 1 alfa. Biar ringkas maka ini disimbolkan dengan angka nilai dengan lambang I, ionisasi. Huruf awal dari ionisasi, derajat ionisasi. 1 plus N min 1 alfa. Kalikan saja dengan ini, maka jumlah ionnya itu jumlah mol akhirnya akan ketemu. Ini N ini jumlah ion yang dihasilkan, dalam keadaan normal. Ini derajat ionisasinya. Contoh misalkan nomor 2, nomor 3. Nah, akhirnya apa? Sifat koligaliti larutan elektrolit itu perbedaannya adalah di sini. Kalau P sama dengan M, R, T, nanti akan ada faktor pengali namanya I. I itu ini tadi 1 plus N min 1 alfa. Semua ini dikalikan I, ini dikalikan I, ini juga dikalikan I. Cuman tidak ditulis, saya tulis di sini I-nya biar paham. XT ini adalah karena dia fraksi mol, yang kemarin itu fraksi mol, yang ini mol yang terlarut dibagi mol total. Nah, ingat I ini mengalihkan di mol terlarutnya. Karena ya terlarutnya itu kan terionisasi nanti. Ini akan dikalikan faktor I, kemudian yang di sini juga sama dikalikan faktor I, yang ini tidak usah. Ini akan dikalikan faktor I, ini akan dikalikan faktor I, yang ini tidak usah. Makanya I tidak bisa ditulis di depan. Kalau I ditulis di sini, maka ini tidak ada. N T kalikan I begini saja, ini tidak ada. Tapi I itu dikalikan kepada mol terlarutnya. Ini halaman 3. Nah, sekarang contoh untuk pertemuan kali ini kita bahas 2 contoh saja, nomor 4 dan nomor 5. Nanti kita akan bahas delta TB dan delta TF untuk larutan elektrolit. Contoh misalkan sebanyak 17,4 gram K2SO4. K2SO4 nanti terion seperti ini, 2K plus tambah SO4 min 2, dilarutkan ke dalam 250 gram air. Ingat, ini kembali satuannya adalah gram, bukan mililiter. Karena ini nanti akan dihitung berupa molalitas. Ini jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, ini per molal, bukan per mol, ini per molal. Titik didih larutan tersebut adalah, tanya titik didihnya. Nah, karena titik didih air murni itu adalah 100 derajat Celcius, ditanya titik didihnya. Mau tidak mau kita cari dulu naik didihnya berapa.
dari kenaikan titik didihnya itu nanti kita cari titik didihnya, kita cari kenaikannya. Nah ini terionisasi menjadi seperti ini, 2K plus tambah SO4 min 2. Berapa N nya? 3. Koefisien di sini 2, koefisien di sini 1, 1 tambah 2 3. Lalu berapa I nya? Pakai rumus 1 plus N min 1 alfa, 3 masuk ke N, sini jadi 3, lalu alfa. Di soal ini tidak disebutkan bahwa ini adalah K2SO4 ini adalah terurai sempurna atau terurai sebagian. Kalau tidak disebutkan alfanya, maka diasumsikan bahwa K2SO4 ini adalah derajat ionisasinya 100% atau alfanya 1. Kalau tidak 100% biasanya disebutkan di soal alfanya 0,5, alfanya 0,6, alfanya 0,7. Jika tidak disebutkan di soal berarti diasumsikan bahwa alfanya sama dengan 1. Ditulis begini, hanya ketemu I nya 3. Lalu ini rumusnya delta TB sama dengan KB kalikan M kalikan M kalikan I. Ini nanti ketemu 3 yang ini. Kemudian KB kalikan M sama dengan cara yang sudah-sudah, sama dengan cara yang sudah-sudah dalam proses kenaikan titik didih yang kemarin. KB nya itu sudah tetapan 0,52. Kemudian M nya, mana M nya ini? Lewat pakai rumus molalitas. Massa dikasih 1000 mR per P 17,4 ini dibagi MR nya K2SO4, cari ketemu 7174. Massa pelarutnya ini 250 gram, ingin gram massa 250. Kalau nanti di sini kadang-kadang disebutkan 250 ml bagaimana? Maka ini harus jadikan massa. Maka yang dibutuhkan adalah massa jenisnya. Kalikan massa jenisnya berapa? Kalau massa jenisnya 1 gram per 1 ml per mililiter, berarti 1 ml massanya adalah 1 gram. Tapi kalau massa jenisnya adalah ini diasumsikan untuk air murni, massa jenisnya itu adalah 1 mili itu 1 gram atau 1 gram itu 1 mili. Jadi ini sama saja sebetulnya 250. Hanya ketemu M nya 0,4, masukkan ke rumus ini, kalikan sehingga dapat 0,624. Ini selisihnya, kenaikan titik didihnya. Berapa titik didihnya? Karena yang ditanyakan titik didih. Titik didihnya adalah ya sudah 100 ditambah ini 100,624 derajat Celcius. Ini bedanya, ada faktor pengalih namanya I. Silakan dicatat, di stop videonya, catat. Lanjut nanti kalau sudah lanjut nanti ke contoh yang kedua, yaitu contoh soal delta TF, penurunan titik beku. Sama saja dengan yang sudah-sudah. Misalkan berapakah titik beku larutan jika 2,45 gram H3PO4 terlarut dalam 200 gram air. KF air adalah 1,86. Yang ditanya titik beku, maka harus dicari delta T titik bekunya, delta TF nya, dia membeku turun berapa derajat. Delta TF sama dengan KF kalikan M kalikan I. Kenapa kalikan I? Karena ini senyawa asam. Kalau senyawa asam sudah bisa dipastikan dia terionisasi. Apalagi ciri yang kedua adalah ada H3H, ini akan terionisasi menjadi H+. Banyaknya 3 ini akan menjadi koefisien. Jadi 3H+, sisanya tetap PO4 min 3. Kalau hanya di sini 3, PO4-nya di sini min 3. Kalau sininya hanya 2, maka di sini min 2. Misalkan pada H2SO4, maka di sini PO4 min 2. Kalau H3 maka PO4 min 3. Jumlah N nya berapa? Ini koefisiennya 3 ditambah sini 1 jadinya 4. Lalu I nya berapa? 1 ditambah ini masuk ke sini 4 min 1. Berapa alfanya? Ini disebutkan alfanya. Alfanya disebutkan, berarti dia bukan asam kuat, bukan terionisasi sempurna, tidak. Dia cuma 0,4 atau 40% saja. 0,4 ini 3 kalikan 0,4 ditambahkan 1 hasilnya 2,2. I nya 2,2 masuk ke sini sebagai faktor pengalih 2,2. KF nya adalah 1,86 yang sudah-sudah ini. Lalu molalitasnya sama dihitung lagi sini, massa dibagi M kali 10 per P 2,45 1298 0,125. Masukkan ke sini kalikan 2,2. Ini ternyata naik, jumlah ionnya naik sebanyak 2,2 kali lipat. 2,2 kali lipat dari mol awalnya. Dari mol awalnya yaitu 0,125. Naik 2,2 kali lipat. Karena ini adalah larutan elektrolit. Ada faktor mengalihnya ini. Kemudian dihitung dapat
0,5115 derajat Celcius. Ini adalah selisih penurunannya. Dari berapa? Dari 0. Selisih penurunannya dari 0 ternyata turun sekian. Berarti titik bekunya adalah min 0,5115 derajat Celcius. Karena ditanya adalah titik bekunya. Ini ya perbedaan antara sifat kualitatif larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit. Ada faktor pengalih I. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, dua contoh soal saja. Tugasnya adalah ada di 2 soal juga di latihan soal ini, nomor 1 dan nomor 2. Latihan soalnya nomor 1 dan nomor 2 silakan dikerjakan di selembar kertas. Ini tulis, dikerjakan di selembar kertas, dikumpulkan. Kalau misalkan ada ini keterangan terlalu cepat, silakan nanti videonya diulang sampai paham, dan mudah-mudahan paham. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.